Oke, aku mau ngebahas salah satu yang lagi booming. Kayak endut banget ya, lupakan. Jadi, sebenarnya ini udah feeling banget sih aku. Aku pernah ada ngeliat di FYP aku tentang clairvoyant. Apa bener apa gitu sebutannya, pokoknya ini tentang clairvoyant. Dimana kan juga bisa searching sendiri ya, arti clairvoyant itu apa. Jadi kalau sepemahaman aku ya, tell me kalau aku ada salah-salahnya. Kalau menurut pendapat aku, clairvoyant itu lebih kayak suatu kemampuan, ya bisa dibilang bahasa awamnya kayak supranatural lah ya. Yang memang dia bisa melihat kayak mungkin kejadian di masa lampau, kejadian di masa depan tanpa bantuan apapun. Jadi memang kayak dia like dari kayak feeling, dari penglihatan, dari pendengaran, bukan dari kartu ya, kayak gitu. Itu bisa dibilang mirip iya, dibilang enggak iya sama tarot sendiri. Kalau tarot kan emang bentuknya ada nih, kartu nih gitu loh, bisa dipelajarin dari Google. Artinya setiap kartu ini apa, ada 78. Nah, kalau clairvoyant ini tuh lebih yang memang kayak gift menurut aku ya, gift yang memang dikasih Tuhan Yang Maha Esa per masing-masing orang yang memang bisa dibantu gitu loh, dipakai diperbantukan untuk orang lain. Nah, ada yang memang tarot reader bisa sekaligus clairvoyant, ada yang enggak, kayak gitu. Cuman mungkin kemarin aku ngeliat ada beberapa yang bilang, sebenarnya kalau hal-hal spiritual gini tuh kan nggak akan bisa ngedijajing satu sama lain ya, gitu loh ya. Clairvoyant ya clairvoyant, tarot ya tarot, apa ya apa, nah kayak gitu loh. Jadi agak enggak bijaksana ketika mungkin ada yang bilang udah nggak ampuh lagi ya pakai tarot ya sini ke clairvoyant segala macam. Enggak gitu konsepnya sayangku cintaku ya. Kalau misalkan orang yang memang dia bisa pelaku spiritual yang memang beneran ya gitu loh, yang memang hanya bukan FOMO, yang bukan memang hanya baca tarot hanya sekedar dari kartu asing masing-masing kartu dan memang dia mungkin tidak mempelajari psikolog dulu sebelumnya. Ini agak sensitif sebenarnya pembahasannya ya. Dia lebih yang apa ya, ya sudah gitu loh. Kalau orang yang memang beneran bisa baca kartu itu sebenarnya itu udah including one bisa clairvoyant gitu loh, ngerti nggak, ada kemampuan ke arah situ. Warga-warga aku atau penonton aku pun udah tahu lah kalau misalkan aku nggak usah ngebandingin sama orang lain ya, kalian aja deh ngeliat aku kayak gimana gitu loh. Aku kalau baca tarot, akhir-akhir ini aku jarang pakai kartu juga kan. Ya enggak sih, karena menurut menurut aku, kalau aku ini aku pribadi ya, aku tidak nyenggol siapapun, ini aku pribadi, aku ngomongin diriku sendiri. Aku tuh udah jarang pakai kartu. Kenapa? Karena kalau kartu sendiri aku itu untuk validasi, bener nggak sih, oh ternyata berselaras sama nih, berarti oke bener gitu loh. Jadi bukan memang aku baca energi kalian dari kartu itu jawabannya no gitu loh. Itu tuh kalau aku tuh dari kayak gimana ya, ibaratnya kita lagi ujian matematika udah tahu nih jawabannya apa ya, tinggal ditulis aja. Nah sama halnya dengan kartu tarot, aku kayak gitu kalau aku. Sehingga mungkin kalau ada yang nanya, Kak, tarot ini tuh udah including sama clairvoyant apa segala macam nggak sih? Jawabannya iya. Kalau yang memang beneran bisa tarot reading, yang beneran bisa ngebaca energi orang gitu loh. Jadi itu sebenarnya nanti kayak contoh deh, baca ciri-ciri jodoh orang juga kan sebenarnya nggak semua ada di kartu ya nggak sih? Alfabetnya apa, bentuknya kayak gimana, karakternya gimana ya nggak sih? Oke, kalau sifat mungkin kelihatan di kartu itu sifatnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan kayak secara physically, dia punya rumahnya kayak gimana, dia tinggal di mana, apa pokoknya apapun, jangankan jodoh deh, kayak usaha aja deh. Kalau usaha juga kan nggak semua bisa dilihat dari tarot ya, Beb. Nah itu, gitu loh. Itu yang namanya clairvoyant gitu loh. Entah mungkin tiba-tiba kayak kamu bisa ngelihat ini orang kayaknya kemarin pakai ini deh, di rumah dia nih ada ini apa segala macam. Nah itu jadi mungkin kayak pengertian clairvoyant itu sebenarnya juga agak menyeluruh dan meluas banget gitu loh. Jadi kalian pun jangan sampai salah perspektif. Di Google juga ada kok, kalian bisa ngebedain sendiri artinya apa. Jadi nggak gampang dibodoh-bodohin kayak gitu. Jadi nggak gampang dimakan sama apa ya, berita yang mungkin kurang jelas gitu loh. Ini aku hanya sekedar perantara sharing aja karena ya, aku dari awal sebelum ada yang nanya gitu ke aku udah lewat di FYP aku tuh. Kemarin siapa sih yang share aku nggak tahu. Bahas masalah perbandingan tarot sama clairvoyant. Kayak gitu. Foto atau video aku lupa, pokoknya aku langsung cuman kayak, oh kok gini ya penjelasannya ya. Sehingga mungkin menurut aku kayak kurang terlalu informatif ya. Jadi kayak seolah-olah tuh membedakan tarot dan clairvoyant gitu loh. Mungkin dia nemunya tarotnya itu hanya sebagai sekedar baca tarot doang, padahal seharusnya yang bisa tarot itu yang memang gift dari Tuhan langsung itu tuh udah otomatis bisa clairvoyant sebenarnya. Sebenarnya tapi nggak tahu sih ya, beda-beda orang ya, beda-beda orang, sekali lagi mungkin beda-beda orang, tapi kalau aku pribadi itu sudah input Kak. Selama ini kalau kalian nanya ciri-ciri jodoh, karakter jodoh, terus misalkan kayak di rumah kalian itu ada apa-apa segala macam, itu apa ya namanya coba? Kan bukan dari tarot kan, kayak gitu loh. Mungkin kayak barang hilang apa segala macam itu dari mana coba, bukan dari kartu itu mah ya, kayak gitu.
itu tuh apa ya, bisa dibilang penerawangan gitu ya atau apa, gue nggak paham deh bahasa umumnya itu apa, clairvoyant itu ya, biar kalian ngerti gitu. Yang penting kalau menurut opini aku pribadi seperti itu. Jadi kalian tuh jangan salah tangkap ya gitu loh, kecuali memang, nah itu makanya kalian yang memang baru-baru mulai tarot reading, please kalau sekiranya emang emang beneran bisa baca, bantu. Tapi emang kalau sekedar cuman hanya FOMO doang, please jangan deh, kasihan kata aku mah. Kasihan penonton-penonton kalian yang memang kayak beneran pengen butuh jawaban, tapi kalian ngaco bacanya, atau bahkan mungkin kayak cuma sekedar iseng doang gitu loh. Karena tarot ini tuh ya beneran sih memang kayak cuman permainan kartu gitu loh. Cuman memang di dalam kartu ini kalau diseriusin itu ada insting di dalamnya, ada energi di dalamnya, bisa ngebantu orang ke depannya harus kayak gimana, bisa menuntun orang ke kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar seru-seruan aja, tapi juga bukan untuk dipercaya 99% layaknya kayak menyembah sesuatu berhala, itu juga nggak boleh gitu loh. Jadi itu hanya kayak perantara aja. Ya, semoga mungkin bisa dimaklumi dan dipahami ya teman-teman semuanya ya. Sekian penjelasan dari aku yang panjang kali lebar kali tinggi ini. Oke, salam damai. I love you all.